Halo guys, welcome back to video sharing belajarku. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua sehat selalu ya. Oke, langsung aja kita lanjut belajar bareng skill 41, recognize irregular plurals of nouns. Nah, jadi di video skill 40, aku pernah sebutkan bahwasanya tidak semua kata benda yang plural atau jamak itu selalu berakhiran dengan huruf S. Misalnya kayak kalau satu buku a book, kalau banyak bukunya jadi books. Tidak seperti itu ya, tidak semuanya. Tapi memang pada umumnya atau kebanyakan kata benda memang kalau dalam bentuk jamak dia diakhiri dengan huruf S atau ditambahkan dengan huruf S seperti buku tadi. Contoh yang lain misalnya apa? Kursi misalnya. Kalau satu a chair, kalau banyak jadi chairs. Ada S-nya gitu ya. Tapi ada beberapa kata benda yang bentuk jamaknya itu tidak ditambahkan S, tapi berubah. Nah, inilah yang akan kita pelajari bersama gitu ya, teman-teman. Kita langsung aja. Many nouns in English have irregular plurals, and these irregular forms can cause confusion in written expression questions on the TOEFL test. Jadi banyak kata benda dalam bahasa Inggris itu yang punya bentuk jamaknya irregular atau tidak beraturan. Dan bentuk yang tidak beraturan ini bisa jadi menyebabkan kebingungan, confusion ya, dalam soal TOEFL. The irregular forms that are the most problematic are plural forms that do not end in S. Nah, jadi seperti yang tadi di awal tadi aku bilang, bahwasanya nggak semua kata benda itu kalau jamak dia ditambahi S. Ada juga yang irregular atau tidak beraturan. Jadi ternyata tidak hanya kata kerja ya yang ada irregular verb. Jadi kalau di kata kerja kan kalau irregular dia juga mengalami perubahan kan bentuk 1, 2, 3. Nah, tapi di sini kata benda juga ada yang irregular. Jadi ada yang tidak berakhiran dengan huruf S ketika dia dalam bentuk banyak atau jamak. Nah, di sini contohnya, different criteria was used to evaluate the performance. Di sini kata bendanya yang ditunjuk adalah kriteria. Nah, mungkin kalau kita mikirnya kriteria ya tunggal gitu ya, karena nggak ada S-nya. Nah, tapi ternyata kriteria itu adalah bentuk jamak. In this example, the plural noun criteria looks singular because it doesn't end in S. Jadi karena dia nggak ada akhiran S di belakangnya, kita mikirnya, oh ini kan tunggal, jadi udah bener dong pakai was. Tapi ternyata, you might incorrectly assume that it is singular because there is no final S. Jadi kalau nggak ada S-nya, berarti dia tunggal dong. Belum tentu ya, teman-teman. Apalagi kalau ketemu irregular plural nouns. Nah, however, criteria is a plural noun. So the singular verb was used is incorrect. The verb should be the plural form were used. Jadi harusnya bukan was used ya, tapi harusnya pakai were used. Kenapa? Karena kriteria itu bentuk jamak. Lalu bentuk tunggalnya apa? Nah, itulah yang nanti akan kita coba lihat bersama beberapa contoh di sini ya, di mana kita bisa melihat kalau tunggalnya apa, jamaknya jadi apa. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ada beberapa contoh, udah dicontohkan. Pertama ada vowel change, jadi perubahan suaranya gitu ya. Kalau tunggal man, kalau jamak mean, woman, women, foot, feet, tooth, teeth, goose, geese, mouse jadi mice. Nah, ini kalau kita mungkin masih cukup familiar ya dengan bentuk jamak yang ada di sini. Karena kita sering ketemu dengan kata-katanya, kita mungkin juga sering menggunakannya. Begitu juga dengan add an. Jadi ada tambahan an di belakangnya seperti child jadi children, ox jadi oxen. Nah, itu kan cukup familiar ya, kita juga cukup tahu karena kita juga sering ketemu dengan kata-kata children, itu udah biasa. Nah, mungkin yang ini juga cukup familiar bagi teman-teman, mungkin juga sesuatu yang baru, yaitu sama seperti bentuk tunggalnya. Ada deer, ada fish, ada salmon, ada sheep, dan trout. Nah, jadi ikan, waktu itu pernah bahas di skill berapa ya?
Jadi ikan itu bentuk tunggal dan jamaknya sebenarnya sama-sama fish gitu ya. Begitu juga dengan deer, salmon itu juga bentuknya sama-sama mau tunggal mau jamak itu tidak ada perubahannya. Nah, makanya nanti mungkin bisa dilihat dari quantifier atau modifiernya barangkali ada tambahan misalnya kayak pakai many atau pakai apa gitu ya. Jadi kita tahu. Nah, kemudian perubahan yang awalnya bentuknya is jadi s. Ini juga mungkin kita belum cukup familiar atau mungkin juga kita sebenarnya udah cukup familiar tapi kita nggak ngira atau nggak menyangka, oh ternyata ini bentuk jamaknya gitu ya. Misalnya ini analysis, bentuk jamaknya analysis. Benar nggak ya bacanya? Tolong dikoreksi ya teman-teman kalau salah. Axis jadi axis, crisis jadi crisis, diagnosis, diagnosis, hypothesis, hypothesis, parenthesis, parenthesis, synthesis ada synthesis, thesis ada thesis. Nah, semoga nggak salah ya aku bacanya. Kalau salah tolong dikoreksi ya teman-teman. Intinya adalah yang awalnya berakhiran IS, dia jadi ES. Semuanya begitu ya. Nah, kita lihat semuanya begitu. Nah, mungkin kita yang sering kan ketemunya bentuk tunggalnya ya. Mungkin kita jarang ketemu bentuk jamaknya. Kebanyakan kita pakai yang tunggal kayak analysis itu udah biasa. Crisis atau thesis itu kan kita juga biasa pakai yang tunggal. Ternyata bentuk jamaknya kita tinggal ganti is itu jadi s. Nah, lalu berikutnya berakhiran dengan bacterium, bacteria, curriculum, curricula, datum, data, phenomenon, phenomena, criterion, criteria. Nah, jadi yang tadi di contohnya kriteria, bentuk tunggalnya apa? Criterion. Bentuk jamaknya kriteria. Nah, mungkin kalau aku kebanyakan ketemu sama bentuk jamaknya ya. Kebanyakan mungkin kita ketemunya sama bentuk jamak. Kita jarang ketemu atau pakai bentuk tunggalnya. Yang kita tahu bakteria, data gitu kan. Ternyata itu bentuk pluralnya dan ada bentuk singularnya dan itu berbeda. Nah, kemudian terakhir contohnya ada us atau us ya, terus diubah jadi i. Alumnus jadi alumni, bacillus bacilli. Semoga aku nggak salah pronounce-nya ya teman-teman. Kalau salah, tolong dikoreksi. Cactus jadi cacti or cacti. Fungus jadi fungi, nucleus nuclei, radius radii, stimulus stimuli, syllabus syllabi. Semoga aku nggak salah. Tolong kalau salah dikoreksi ya teman-teman. Nah, pada intinya adalah yang awalnya berakhiran dengan u dan s, kemudian berubah menjadi i semua gini ya. Nah, itu adalah bentuk jamaknya. Mungkin kalau kita lebih banyak, aku sih lebih banyak familiar dengan yang bentuk jamak ya. Kalau untuk ini alumni, fungi, itu mungkin lebih banyak yang bentuk jamaknya. Kalau syllabus mungkin yang tunggal. Nah, pada intinya adalah yang kita pelajari bersama adalah bahwasannya tidak semua kata benda yang jamak itu selalu berakhiran dengan huruf S. Jadi ada yang namanya irregular plural nouns. Jadi kata bendanya itu bentuk jamaknya tidak beraturan. Jadi berubah. Ada yang vowel change, ada yang tambah in, ada yang bahkan sama persis dengan bentuk tunggalnya. Nah, makanya kita perlu juga untuk melihat modifiernya atau quantifier, ukuran. Jadi sesuatu yang menunjukkan apakah dia satu atau dia banyak misalnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Semoga cukup jelas. Sekarang kita akan coba latihan soalnya bersama-sama. Sebelum kita mencoba latihan soalnya, ini ada catatan di bawah tabelnya tadi. Additional exercises to practice these irregular plurals of nouns appear in Appendix H at the back of the text. You may want to complete these exercises before you begin exercise 41. Jadi, barangkali teman-teman pengen latihan dulu untuk mengenali irregular plural nouns gitu ya, atau kata benda yang bentuk jamaknya itu tidak beraturan. Teman-teman bisa buka di Appendix H ya, kalau teman-teman punya bukunya or e-booknya, kalian bisa buka di Appendix H di exercise 41. Tapi kalau aku mau skip aja, jadi aku langsung ke latihan soalnya. Kita lihat dulu contoh nomor 1. Parenthesis is needed around that expressions. Nah, jadi tadi kan kita lihat ya kalau pakai
ES itu dia bentuk jamak, kayak analysis pakai ES itu jamak. Kalau jamak berarti harusnya dia pakai R ya. Is-nya ini harusnya dia pakai R, bukan pakai is. Jadi salah. Lalu nomor 2, he wants to go on fishing trip this weekend because he has heard that the fish are running. Jadi nggak ada masalah, karena fish mau tunggal mau jamak, dia sama-sama pakai fish. Jadi nggak ada fishes. Gitu ya teman-teman. Bagaimana dengan nomor 3? Masih ingat nggak? Silabi. Silabi itu tunggal atau jamak. Kalau di sini kan dia pakai is. Kalau silabi itu tunggal atau jamak? Iya, silabi itu plural ya. Kalau bentuk tunggalnya apa? Pakai syllabus. Itu bentuk tunggalnya. Ini yang singular. Berarti benar nggak pakai is di situ? Nggak ya. Jadi seharusnya ini nggak pakai is, tapi pakai are. Yes. So number 3 is incorrect. What about number 4? The diagnosis that he heard today were not very positive. Kalau diagnosis di sini tunggal atau jamak, teman-teman? Gimana? Masih ingat tadi yang ada tabel di atasnya? Iya, ini tunggal ya, ini singular. Berarti sudah benar nggak kalau tunggal dia pakai were? Salah ya. Seharusnya dia pakai was. Berarti bentuk jamaknya apa? Bentuk jamaknya tinggal ganti yang belakangnya jadi diagnosis. Gini ya. Ini adalah bentuk pluralnya. So number 4 is also incorrect. Next, number 5. The crisis is not going to be resolved. Crisis. Ini sudah benar pakai is teman-teman? Sudah ya, karena ini bentuk tunggalnya. Jadi nomor 5 sudah benar. Kalau dia dalam bentuk plural jadi apa? Berubah jadi crisis gitu ya. Ini adalah bentuk pluralnya. What about number 6? All of the alumni. Alumni itu adalah jamak. Berarti dia sudah benar ya, pakai are attending. So number 6 is correct. Kalau dia bentuk tunggalnya apa? Alumnus. Itu bentuk tunggalnya. Number 7. A flock of geese were seen heading south for the winter. Kira-kira benar atau salah teman-teman? Nah ini kalau sekilas kita lihat dari geese-nya aja, mungkin kita mikirnya ya benar kalau pakai were, karena kan dia plural ya, jamaknya adalah goose. Tapi teman-teman ingat, di sini ada tambahan modifiernya pakai a flock, sekumpulan. Berarti kalau sekumpulan itu kan satu ya teman-teman. Jadi jangan sampai keliru. Memang di sini bentuknya plural geese-nya, tapi di situ ada tambahan sekumpulan, kecuali kalau misalnya banyak kumpulan, beberapa atau 2 atau 3 itu kan jelas banyak. Tapi karena di sini a flock of geese, maka kurang tepat kalau misalnya kita pakai were. Jadi dia tunggal karena ada penunjuk yang menunjukkan ukurannya gitu ya. Jadi nomor 7 incorrect. Kalau teman-teman punya opini yang berbeda atau jawaban yang berbeda, kita boleh sharing. Number 8, the teeth in the back of his mouth needs to be kept. Nah, pertama teeth itu banyak, ya kan? Lalu di sini needs-nya dia pakai s. Berarti kan memang salah ya. Di nomor 8 ini jelas dia salah karena tidak selaras. Satunya banyak tapi needs-nya dia untuk singular noun. Mana yang harus kita betulkan? Bisa the tooth in the back of his mouth needs to be kept. Jadi, nah seperti ini ya. Jadi gigi yang di bagian belakang, itu ya. Tapi bisa juga mungkin needs-nya diganti atau dihilangkan S-nya. Barangkali juga bisa gitu ya. Intinya nomor 8 tetap salah. What about number 9? The fungi has spread throughout the garden. Fungi ini kan bentuknya jamak ya teman-teman. Tapi di sini dia pakai has. Jadi ada kesalahan. Di sini dia tidak selaras antara kata benar dengan kata kerjanya. Maka nomor 9 itu salah. Jadi kita bisa ganti mungkin fungus, bentuk tunggalnya dari fungi. Atau kita bisa ganti juga has itu jadi have. The fungi have spread throughout the garden. The last number, the sheepdog is chasing after the sheep which are heading over the hill. Jadi sheepdog itu kan tunggal ya. Jadi anjing yang biasanya dipakai untuk apa sih? Membantu menggembala kambing tuh. Nah, dia tunggal.
Karena hanya satu, sheepdog, bukan sheepdogs. Berarti sudah benar dia pakai is. Dan sheep di sini, antara bentuk tunggal sama jamak itu kan tidak ada perubahan ya, teman-teman. Jadi sama. Makanya dia juga it's okay aja pakai are. Jadi it's okay, nggak masalah. Berarti nomor 10 sudah benar. Nah, jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya tidak semua kata benda yang plural atau yang jamak itu selalu berakhiran dengan huruf S. Ada beberapa kata benda yang bentuk jamaknya itu tidak beraturan or irregular. Contohnya sudah ada seperti yang ada di tabel sebelumnya. Nah, semoga cukup jelas sampai di sini. Jika ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, saran, dan kritik, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak videonya dengan baik. Don't forget to like, share, and subscribe. And thanks for all of your supports. See you on the next video. Bye-bye.